Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suci. Nah, ini membahas tentang syarat-syaratnya bersuci itu apa saja. Jadi bersuci itu macam-macam, ono sing bentuk wudu, mandi, tayamum dan lain-lain. Lah, yang menjadi permasalahan ketika seseorang bersuci itu harus tahu syarat-syaratnya itu apa saja. Ketika tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka wudunya tidak sah, mandinya juga tidak sah. Sing pertama al-islamu rupane Islam. Al-islamu iku Islam. Jadi syarate wong bersuci itu harus Islam. Jadi ini orang Islam nggak sah mau. Jadi makanya ketika seseorang sholat, sebelum sholat dia wudu, bersuci wudu, maka statusnya dia harus Islam dulu. Karena apa? Wudu nantinya butuh yang namanya niat. Dan niat itu bisa sah ketika orang tersebut adalah orang yang Islam. Wat tamyizu, tamyiz. Jadi sifat tamyiz itu yang nantinya menjadi catatan penting seseorang itu sah bersucinya. Makanya gak sah misalkan ada orang gila, wudu berbahaya, atau anak kecil itu juga bermasalah nantinya. Itu tamyiz, itu menjadi catatan penting seseorang bisa sah wudune, sah bersucinya. Jadi mengecualikan orang yang gila atau anak kecil yang belum tamyiz. Jadi tamyiz itu ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak demikian. Nah, iku. Qaluhu wa adamul mani ilan ora anane perkara kang nyegah min wusulil ma'i saking tumekane banyu ilal maghsuli maring perkara kang dibasuh. Jadi nek kita bersuci itu tidak ada perkara yang mencegah sampainya air ke kulit yang dibasuh. Contohnya misalkan hansaplas. Jadi tangannya dihansaplas, ketika dia wudu ada penghalang. Air nggak bisa ke kulit. Atau ketika mandi jinabat, itu nantinya juga bermasalah. Atau tidak hansaplas, misalkan apa? Misalkan cat, itu juga bermasalah nantinya. Cat yang sudah mengering, nah itu. Dan tato bagaimana? Tato itu sah wudunya. Jadi orang yang bertato, wudu atau mandi jinabat tetap sah. Karena itu bukan termasuk manek yang menghalangi sampainya air ke kulit, tidak. Itu tetap sah. Ada kitab yang menerangkan itu. Cuman masalah hukumnya bertato. Nah ini. Hukumnya bertato memang tidak diperbolehkan. Tapi status wudu atau mandinya tetap sah. Wasayalanu lan mili. Jadi airnya itu harus mengalir. Nah ini. Wa ala yakuna lan yentono apa almau banyu ana iku mutahhiron iku nucikake. Jadi syarat yang selanjutnya adalah air harus mensucikan. Gambarane piye bi ala yusallaba kelawan yento ora den dedel apa ismu apa jenenge mak sing mutahhir mau bi mukhallatati tahirin kelawan campure perkara kang suci yustagna kang ora den butuhake. Yustagna ingkang ora butuh apa almau banyu, yastagna ingkang ora butuh apa almau banyu anhu saking tahir. Jadi ketika seseorang berwudu, maka status airnya harus suci mensucikan. Jadi tidak hanya suci tapi mensucikan. Karena ada yang suci tapi mustakmal. Nah ini suci mensucikan. Jadi penamaan air suci mensucikan air mutlak itu belum bercampur dengan perkara suci yang tidak dibutuhkan oleh air. Contohnya ada air saya campuri teh. Suci wong nyatane diminum. Tapi tidak mensucikan. Namanya air mutaghayyir. Air yang berubah sebab perkara suci. Nah itu ada dalam Fathul Qorib. Wa alla yataghayyara lan yento ora owah apa banyu binajisin sebab najis walau taghayyuran senajan iku owah yasiron kang sithik. Jadi air tersebut tidak berubah sebab adanya perkara najis meskipun perubahan yang sedikit.
Jadi nek banyu iki mau kok kecampuran najis, lah ini nanti bermasalah kalau memang air itu kecampuran najis dan statusnya bisa berubah mau. Tapi nek banyune gak enek dua kula be. Jadi nek mau banyune gak ada dua kula, kecampuran najis berubah airnya bermasalah. Tapi nek banyu tidak ada dua kula bagaimana? Wa in kana lamun ana palma apa banyu ana kudunal kulataini iku kurang sengkorong kula. Ketika air tersebut tidak ada dua kula. Ukuran dua kula berapa? 216 liter. 216 liter atau dibuat kula panjang 60 cm 60 cm kali 60 cm iku. Nanti nek kula sing dilebihi iku mau. Wa ing kana al ma'u dunal kulateni zita mengko den tambahi apa alla yulakiyahu apa yen to ora ketemu hu ing ma apa najisun apa najis wairu ma'fuin ingkang ora dima'fu anhu saking najis. Jadi syaratnya nek air tersebut tidak ada dua kula, tidak ada 216 liter, maka statusnya tidak bertemu dengan najis yang tidak dimakfu. Jadi masih banyu itu sithik, banyu itu sedikit. Misalkan cuman 1 galon. Tapi ketika bertemu dengan najis yang tidak dimakfu, itu tetap najis menurut mazhab Syafi'i. Walas tu'milah lan ora den mustakmalake apa mak fi rafil hadasi lan ora den gunakake apa banyu fir afil hadasi ing dalem ngilangi hadas au izalatin najisin utawa ngilangi najis. Jadi air tersebut tidak mustakmal dalam menggunakan menghilangkan hadas. Jadi air bekas wudu, lah itu kan statusnya mustakmal. Digunakan wudu lagi nggak sah. Jadi air mustakmal itu tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Utawa setelah digunakan untuk menghilangkan najis. Lah bekas airnya, lah itu tidak boleh untuk wudu lagi. Waman utawi sapane wong lam yajid iku lamun ora nemu sapa man almaa ing banyu. Au kana utawa ana sapa man yaduru iku bahayani hu ing man apa alma apa banyu. Ketika seseorang tidak menemukan air sama sekali atau ada air tapi membahayakan ketika digunakan, punya penyakit setelah operasi. Jadi setelah operasi dia punya penyakit terus dioperasi. Lah, bekas operasi ini kalau memang terkena air itu sangat berbahaya. Doror maka tayamama mengko tayamum sapa wong man ba'da dukhulil waqti ing dalam sause mlebune wektu. Jadi dia tayamum. Tayamum ini ketika memang tidak ada air untuk berwudu atau mandi jinabat atau ada air tapi membahayakan ketika digunakan. Misalkan punya penyakit kulit yang berbahaya sekali kalau terkena air. Nah itu nanti solusinya adalah tayamum setelah masuk waktu sholat. Wa zawalun najasati lan ilange najis. Jadi ketika kita bersuci maka statusnya harus menghilangkan najis dulu baru bersuci. Wa ma'rifatul qiblat lan ngaweruhi kiblat biturabin kelawan debu kholisin ingkang murni, tahurin ingkang nuciake lahuma iku tetep kedue turab gubarun utawi bleduk. Jadi syarat yang selanjutnya adalah ketika kita bersuci maka harus mengetahui arah kiblat. Nah, itu kalau memang statusnya tayamum. Jadi bukan wudu ini, bukan wudu. Saya ulangi lagi. Ketika statusnya tayamum, bukan wudu. Tayamum, maka harus mengetahui arah kiblat. Nah, iki. Tapi nek wudu terserah. Misalkan kita nggak tahu arah kiblat tetap sah wudune. Misalkan kita nggak tahu arah kiblat kita mandi jinabat tetap sah. Tapi dalam tayamum, nah ini tayamum itu harus mengetahui arah kiblat. Nah, tayamumnya menggunakan debu yang memang mensucikan dan di situ ada bleduke sing biasanya tememplek ke mobil-mobil atau motor sing tidak pernah dibersihkan. Nah, itu bisa digunakan untuk tayamum. Itu bisa. Fil wajhi oleh tayam fil wajhi yang dalam wajah wal yadain lan tangan loro yuratibu huma ingkang ngurutake sapa man huma ing wajah lan tangan loro oleh tayamum bizor bataini kelawan rong pukulan. Jadi ketika tayamum yang dibasuh yang diusap cuman 2 tok, wajah dan 2 tangan secara tertib. Ha iki. Tapi nek wudu
ada kaki, sebagian kepala. Tapi nek tayamum iku cuman 2 tok, Imam. Biniyat istibahati fardhi sholati kelawan niat amreh wenanging fardune salat. Ma'anak liang dalam sartane mindah wa mashun lan ngusap awalal waji ing dalam kawitane wajah. Tayamum niat istibahati fardhi sholati, niat diperbolehkannya melakukan sholat fardu. Jadi misalkan masuk sholat duhur, terus melakukan wudhu tapi gak ada air, tayamum. Nawa itu tayamum istibahati sholati. Gak bisa Arab, boleh menggunakan bahasa semampunya. Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Saya berniat melakukan tayamum untuk diperbolehkannya melakukan sholat fardu. Jadi tayamum itu bukan menghilangkan hadas, tapi dia diperbolehkannya melakukan ibadah sholat fardu atau sunnah. Jadi tayamum bukan statusnya menghilangkan hadas, tapi menggantikan wudu atau mandi jinabat. Nah ini, kalau wudu menghilangkan hadas kecil, kalau mandi jinabat menghilangkan hadas besar. Nah itu perbedaan di situ. Dan ma'nakli, jadi niate itu ketika membindah debu ke tangan. Jadi tangan ditempelno ke debu, terus niat nawaitu tayamuman listibahati sholati. Wah, baru ditempelkan ke wajah. Nah ini yang membedakan dengan wudu. Nek wudu niate ketika membasuh wajah. Terus yang terakhir mengusap permulaan wajah. Jadi permulaan wajah itu diusap. Nah ini. Jadi ma'an nakli wa mashi awal waji berarti lan ngusap kawitane wajah. Jadi pertama kali di ini berarti ngene, wa mashu awal waji. Ini berarti statusnya ataf. Wa mashi awalil waji ngono ya. Lan ngusap kawitane wajah. Ini juga penting. Jadi tayamum ini diterangkan setelah pembahasan wudu, setelah pembahasan mandi jinabat kemarin. Maka tayamum ini statusnya menggantikan mandi jinabat atau wudu. Mungkin karena tidak ada air atau mungkin ada penyakit yang tidak diperbolehkan terkena air. Lah itu statusnya tayamum. Jadi ibadah itu ada solusi ketika memang tidak bisa melakukan wudu atau mandi jinabat, yakui dengan bertayamum.